Halo adik-adik semua, kali ini saya akan membahas soal TPA dalam STMBPTN STAIN ya. Kita mulai dari nomor 1. Andi dapat selesai mengecat rumah dalam waktu 10 hari, sedangkan Bobi dapat selesai mengecat rumah dalam waktu 15 hari. Jika mereka mengecat rumah bersama, berapa waktu yang diperlukan? Nah, kalau menemukan soal seperti ini, kita ingat rumus waktu gabungan 1/T gabungan atau T total ya sama dengan 1/T1 plus 1/T2. Jadi kita sesuaikan, kalau ada 3 orang berarti di sini sampai T3, kalau hanya 2 orang berarti T2 ya. Maka 1/10 plus 1/15, 1/T gabungan. Maka 1/T gabungan di sini kita samakan penyebutnya. Kita ambil berapa? 30. Berarti di sini 3 plus 2, sehingga 1/T gabungan sama dengan 5/30. Berarti T gabungannya sama dengan 30/5 sama dengan 5. Jadi kalau dikerjakan bersama-sama, dia cukup waktu 6 hari saja untuk mengecatnya. Oke, sekarang soal kedua kita coba ya. Seorang pedagang membeli 3 kg beras dengan harga 29.700 jika tanahnya B% dan dijual dengan harga 10.000 per kilogramnya, berapakah keuntungan yang didapatkan? Ya, ingat yang namanya bruto sama dengan neto ditambah tara. Maka neto sama dengan bruto dikurangi tara. Brutonya berapa? Di sini brutonya 3 kg. Dikurangi taranya tadi B%, sehingga B/100 dari 3A. Sekarang kita lihat harganya dijual 10.000 per kilogramnya ya. Per kilogramnya sama dengan harga beli per kilogramnya berapa? Kalau dia dijual dengan harga 29.700 kita lihat di sini A-nya bisa kita sisihkan, maka 29.700 itu harga untuk 3 kg. Berarti tiap kilogramnya sama dengan 9.900. Maka keuntungannya hanya 100 per kilogramnya ya. Berarti keuntungan totalnya berapa? Berarti untung totalnya sama dengan 100 dikali dengan banyaknya neto, berarti 3A min B per 100 dikali 3A sama dengan, berarti 100 dikali penyebutnya kita samakan 100, di sini menjadi 300A min 3A. Berarti sama dengan 300A min 3AB. Kalau kita sederhanakan sama dengan 100A min AB, sehingga jawabannya C. Oke, sekarang kita bahas nomor 3. Kiyoshi membeli sebuah laptop seharga X rupiah untuk dijual kembali. Jika Kiyoshi menjual laptop tersebut seharga Y rupiah, maka berapa persenkah keuntungan yang dia peroleh? Kita asumsikan dia mendapatkan keuntungan, sehingga harga belinya harus lebih rendah atau kurang dari harga jual. Berarti harga belinya sama dengan X, harga jualnya Y, berarti keuntungannya sama dengan Y min X. Ini keuntungannya. Kalau yang ditanyakan persentase, maka persentase keuntungan sama dengan Y min X per X ya, kita kalikan dengan persentase, sehingga jawabannya yang mana? C ya. Kita lanjutkan lagi nomor 4 ya. Dina bersepeda di sekolah dengan kecepatan 15 km per jam. Kemudian Caca menyusul Dina 12 menit kemudian dengan kecepatan 25 km per jam. Pada jarak berapa Caca akan bertemu Dina? Berarti kecepatan atau V-nya Dina sama dengan
15 km per jam. Sedangkan kecepatannya Caca sama dengan 25 km per jam. Ya. Nah, waktunya Caca gimana? Waktunya Caca itu kan 12 menit terlambat daripada Dina. Kita anggap T Dina sama dengan TD. Berarti T Caca sama dengan TD dikurangi 12 menit. Kita buat satuannya menjadi jam. 12 menit itu sama dengan 1 per 5 jam. Berarti TD sama dengan TD dikurangi 1 per 5 jam. Kemudian kita samakan SD sama dengan SC. Jadi jaraknya yang ditempuh Dina sama dengan jaraknya Caca. Berarti S itu sama dengan V kali T. V kali T. Berarti V-nya 15 dikalikan TD. Di sini 25 dikali TD min 1/5 sama dengan 25 TD dikurangi berarti 5. Di sini 15 TD. Berarti 15 TD kita pindah ruas ke kanan saja. Berarti 25 dikurangi 15 sama dengan 10 TD. Min 5 kita pindah ruas ke kiri menjadi 5 sehingga TD sama dengan 5 per 10 sama dengan setengah jam. Ya. Waktunya ketemu setengah jam, berarti S-nya berapa? Kita bisa pilih salah satu, boleh yang ruas kiri atau ruas kanan. Berarti SD sama dengan V kali T. V-nya di sini 15 dikali T-nya setengah sama dengan 7,5. Berarti sama dengan 7,5 km. Nomor 5. Jika mn kuadrat sama dengan 2 dan m plus n sama dengan 3, maka nilai dari m pangkat 5 n pangkat 7 ditambah m pangkat 4 n pangkat 8 dibagi dengan mn. M pangkat 5 n pangkat 7 ditambah m pangkat 4 n pangkat 8 dibagi mn sama dengan, bisa kita uraikan satu persatu, maka m pangkat 5 dibagi m berarti berapa? M pangkat 4. M pangkat 7 dibagi n sama dengan n pangkat 6 ditambah dengan m pangkat 4 dibagi m berarti m pangkat 3. N pangkat 8 dibagi n sama dengan n pangkat 7. Oke, sekarang kita samakan. Di sini m-nya terendah itu pangkat 3, maka bisa kita keluarkan n pangkat 3. N terendahnya itu pangkat 6, maka N pangkat 6 kita kalikan agar menjadi M pangkat 4, maka di sini dikalikan dengan N. Plus agar menjadi N pangkat 7, maka N pangkat 6 harus dikalikan dengan N. Yang diketahui di sini N kuadrat. N pangkat 3, N pangkat 6 bisa kita ubah menjadi N kuadrat dipangkatkan 3 dikali dengan M plus N. Sehingga di sini kita masukkan nilainya 2 pangkat 3 dikali dengan 3. 8 dikali 3 sama dengan 24. Sehingga jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan nomor 6 sekarang. Diketahui P sama dengan A plus 3 dan Q sama dengan B min 3. Bisa kita tulis dulu. P sama dengan A plus 3, Q sama dengan B min 3. Jika A-nya kurang dari B, maka P min Q min 5 adalah berapa? Kita bisa kurangkan langsung, maka P min Q sama dengan A min B 3 dikurangi min 3, maka 3 plus 3 sama dengan plus 6 ya. Plus 6 bisa kita uraikan menjadi 5 dan 1. 5-nya kita pindah ke ruas kiri, berarti P min Q min 5 sama dengan A min B plus 1 ya. Kemudian A kurang dari B. A kurang dari B
maka bisa menjadi A min B kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 pasti dia nilainya negatif. Berarti bisa kita mulai dari min 1, min 2 dan seterusnya ya. Nilai terendahnya min 1 bisa kita coba masukkan di sini. Kalau A min B itu sama dengan min 1, maka min 1 plus 1 sama dengan 0 ya. Kalau kita masukkan min 2, berarti min 2 plus 1 sama dengan min 1. Otomatis nilainya dari 0, min 1, min 2 dan seterusnya, sehingga jawaban yang cocok yang mana? Berarti yang A ya. Nilainya dari P min Q min 5 sama kurang dari 1. Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 7. 7 pangkat 8 min 7 pangkat 6 ditambah 96 dibagi dengan 7 pangkat 6 plus 2. Oke, kalau menemukan bentuk soal seperti ini ada cara yang paling cepat bisa kita gunakan. Kita cukup melihat bagian akhirnya 96 dan 2. Maka 96 dibagi 2 sama dengan 48, sehingga jawabannya C. Kita buktikan dengan cara panjangnya ya. Kita coba. Berarti 7 pangkat 8 min 7 pangkat 6, maka kita bisa ambil pangkat terkecilnya, berarti 7 pangkat 6. Kita kalikan agar menjadi 7 pangkat 8, maka 7 pangkat 6 harus dikalikan 7 pangkat 2 dikurangi, berarti di sini nilainya 1 plus 96 dibagi dengan 7 pangkat 6 plus 2. 96 itu sama dengan 48 dikali 2. Sedangkan di sini 7 pangkat 2 min 1 sama dengan 48. Maka bisa kita keluarkan 48 dikali 7 pangkat 6 plus 2 dibagi dengan 7 pangkat 6 plus 2 sama dengan coret-coret berarti 48. Jadi terbukti cara cepat ini. Kuncinya di sini ya, harus ada selisih 2 pangkat ya, yang di depan. Kemudian bagian pembilang sama penyebutnya harus nama pangkatnya. Maka tinggal kita bisa mengambil bilangan terakhirnya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 8. Jika X sama dengan 1 plus sepertiga plus sepersembilan dan seterusnya, dan Y sama dengan akar 3 dari 125 dibagi 64, maka kesimpulan yang tepat adalah kalau kita lihat bagian X-nya itu sama dengan deret tak hingga ya, maka X sama dengan rumus deret tak hingga, S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A itu suku awal, suku pertamanya berarti 1 min rasionya, yang namanya rasio berarti suku kedua dibagi suku pertama, berarti sepertiga dibagi 1 sama dengan sepertiga. Berarti 1 per 1 dikurangi sepertiga sama dengan 2 per 3, sehingga sama dengan 3 per 2. Sekarang yang Y sama dengan akar pangkat 3 dari 125 dibagi 64. Akar pangkat 3 dari 125 itu 5. Sedangkan akar pangkat 3 dari 64 itu 4. Ya. Kalau ini kita samakan, penyebutnya akan menjadi 4, maka sama dengan 6 per 4. Sehingga 6 per 4 dan 5 per 4 lebih besar yang mana? Pasti lebih besar yang 6 per 4. Sehingga X-nya lebih dari Y. Berarti jawabannya yang A. Kita masuk soal nomor 9. Seorang pedagang beras mencampurkan W kilogram beras seharga Y per kilogramnya dengan Z kilogram beras seharga X per kilogramnya. Jika pedagang mendapatkan untung 2.500 per kilogram, maka harga jual beras campurannya berapa? Berarti kita lihat di sini. Yang pertama W kilogram seharga Y per kilogramnya. Berarti kita bisa tulis WY. Lalu Z kilogram seharga X, berarti kita tambahkan ZX ditambah dengan keuntungannya. Keuntungannya 2.500 dikalikan jumlah berasnya berapa kilo, berarti W plus Z. W plus Z. Karena yang diminta adalah harga beras
campuran harga jualnya per kilogram, maka kita bagi dengan jumlah berasnya, berarti W plus Y. Sehingga ketemunya ini. Mana yang cocok dari opsi ini? Yang A ya, berarti. Oke, soal terakhir ya. Nomor 10, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat M kuadrat plus 4X min 6 sama dengan 0 adalah. Berarti kita cari dulu persamaan kuadrat M kuadrat plus 4X min 6 itu akar-akarnya berapa? Berarti M kuadrat plus 4X min 6 sama dengan 0. Kalau mencari akar-akar persamaan kita bisa memakai X1 plus X2 X1 kali X2. Maka kita anggap M kuadrat ini bagian A, ini B, ini C. Ya, tahu ya. Berarti X1 plus X2 itu sama dengan rumusnya min B per A. Berarti min 4 per 1 sama dengan min 4. Selanjutnya X1 kali X2 sama dengan C per A. Berarti C nya itu min 6 per 1 sama dengan min 6. Kemudian akar-akar yang baru adalah 2 lebihnya dari akar-akar sebelumnya. Kalau 2 lebihnya berarti X1 plus X2 yang baru ya sama dengan X1 plus 2 plus X1 plus 2. Berarti X1 plus X2 plus 4 ya. Berarti kalau di sini X1 plus X2 nya min 4, maka min 4 plus 4 sama dengan 0. Sekarang yang X1 kali X2, X1 kali X2 sama dengan, berarti X1 plus 2 dikali X2 plus 2. Berarti berapa? X1 kali X2 kemudian plus 2X1 plus 2X2 plus 4. Berarti X1 kali X2 nilainya min 6. Min 6 ditambah 2 kali X1 plus X2 berapa? Min 4 plus 4. Berarti min 6 dikurangi 8 berarti min 14 ditambah 4 sama dengan min 10. Sehingga persamaan kuadrat baru X kuadrat min X1 plus X2 X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Ini ya. Berarti X kuadrat min nilainya di sini 0 tadi. Ya, berarti hilang. X1 kali X2 nya min 10, berarti di sini min 10 sama dengan 0. Sehingga jawabannya yang mana? Yang B. Oke, sekian pembahasan soal TPA. Ya, kita akan sambung lagi dengan video-video selanjutnya yang pasti tentang pembahasan soal-soal TPA untuk masuk PKN STAN. Ya, sekian, sampai jumpa pada video selanjutnya.